Coronavirus. Apa itu virus corona? Ini adalah penjelasan yang sangat detail soal virus corona yang sudah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kita. Apa sih virus corona itu? Kenapa orang-orang pada jadi ketakutan sama corona? Apakah ini varian baru dari virus pneumonia? Bagaimana antisipasinya? Dan karena banyaknya informasi yang simpang siur yang beredar di kalangan masyarakat, serta berita-berita yang tak bertanggung jawab yang disebarkan secara sengaja, akhirnya membuat kegaduhan. Apa sih virus corona itu? Corona virus tidak lain bukan adalah jenis jamur mold yang sangat mudah dikembangkan dalam skala laboratorium yang dengan temperatur suhu tertentu. Hanya dengan menggunakan peralatan lab sederhana, saluran Petri, agar-agar sebagai sarana pengembang biak, maka jamur atau mold akan beranak pinak dengan sendirinya. Orang awam sebut mold ini sebagai virus, tapi apapun sebutannya, mereka adalah mikroorganisme yang sejenis alias sama. Masa inkubasi mikroorganisme tersebut ada yang 1 minggu, 2 minggu, bisa juga 1 bulan, tergantung pada medium yang disediakan. Apa itu medium? Sarana sebagai pengembang biak mikroorganisme, anggaplah sebagai rahim tempat beranak pinak si mikroorganisme. Semakin bagus mediumnya, makin cepat beranaknya dan pengembang biakannya. Seperti rahim para wanita yang hamil, ada yang kelahir cacat, tidak sempurna, bahkan lahir mati. Mikroorganisme juga seperti itu, tergantung mediumnya. Medium bagus pun bisa jadi mikroorganisme yang beranak pinak cacat, tak sempurna, dan mati sebelum tumbuh. Seperti apa medium yang bagus? Mengandung protein dan asam amino tinggi. Protein dan asam amino sebagai syarat dasar rumus pembentuk kehidupan tubuh manusia untuk bergenerasi sel. Syaratnya butuh protein dan asam amino. Semoga dipahami ya. Kenapa orang-orang pada jadi ketakutan sama corona? Karena tak paham, makanya ketakutan. Belum lagi pemberitaan yang membombardir terus-menerus. Masalahnya pemberitaan pendek sebaris saja yang tak lengkap, yang hanya menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi kebiasaan menelan pil pahit sosmed mentah-mentah tanpa dicerna pakai nalar atau logika. Apakah ini varian dari virus pneumonia? Bukan, tidak. Hampir semua mikroorganisme tersebut bentuknya memang corona alias dari kata clone atau mahkota. Bulat plus ada kayak antena TV-nya. Teman-teman pasti sering lihat dalam versi GCI, Computer Generated Image di iklan-iklan jualan AC, humidifier, bahan-bahan disinfektan. Kita dah sering ketemu si corona dari bertahun-tahun silam. Baru pada ketakutan sekarang sih? Sudah lama soalnya. Bagaimana cara mengantisipasinya? Saya tak akan bahas lagi soal hygiene, pasti semua sudah paham. Yang saya ajarkan adalah soal pengendalian dan solusinya yang murah meriah. Yang pertama, sediakan cuka makan. Sediakan humidifier yang murah saja, beli online juga bisa. Pengasapan menggunakan asap tembakau. Kemudian kuras rumah menggunakan cuka atau backclean. Kemudian selanjutnya, masker yang tidak diperlukan bagi yang sehat. Kalau lagi sakit baru pakai masker, jangan terbalik. Hindari menumpuk barang di rumah, baju bekas seperti sepatu, kardus, sofa, apalagi stok makanan. Hindari yang namanya flu shot. Kemudian kita akan bahas ulasannya ya. Cuka makan tambah air atau sama dengan 1:4. 1 cuka bagian, airnya 4 bagian. Masukkan ke alat humidifier. Kalau punya kipas angin di rumah, taruh cuka tambah air dalam mangkuk dengan kipas angin. Biarkan seluruh ruangan sampai ke teras rumah dan kamar mandi semprotan cuka tersebut, biar menyebar supaya semua terkena semprotan humidifier tersebut. Kemudian mikroorganisme itu, mau itu bentuknya crown cake, mau bentuk cacing kek, mau bentuk gelang, mau bentuk kalung, bakal mati dan nggak sempet inkubasi.
Kemudian itu kan simpel, tolong dijalankan demi kesehatan bersama. Percuma baca doang tak broadcast, tapi diri sendiri tak jalankan protokol ini. Kita harus sebarkan karena mudah cara membuatnya. Kemudian membeli tembakau itu murah. Kalau sekilo bisa 90.000, udah dapat banyak. Itu pun yang grade A. Cari aja di pasar, banyak yang jual tembakau. Bakar sampai asapnya kehirup dan memenuhi ruangan. Gak usah takut sama asap tembakau, itu bagus. Mikroorganisme itu seperti nano, super duper kecil. Pakai kacamata pembesar pun gak bakalan kelihatan itu mikroorganisme saking kecilnya. Makanya disebut mikroorganisme. Cuman bisa dilihat pakai mikroskop penampakannya. Asap adalah paling ampuh mengikat mikroorganisme tersebut. Nano lawan nano. Asap sama dengan nano sama dengan molekulnya kecil, bisa masuk ke sela-sela terkecil. Ya, nano adalah kecil. Takut sama tembakau? Wah, itu ngaco. Yang salah adalah bahan kimia atau kimikal yang ditambahkan pada rokok tembakau. Bukan tembakaunya yang salah. Tembakau itu sangat bagus, super bagus, sangat berkhasiat untuk membantu kesehatan kita. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah lap meja, lemari, wallpaper, dapur, kloset, wastafel pakai cuka atau bikin buat steril. Ya, banyak orang tak paham. Jadi kalau yang sehat pakai masker, malah dia yang kena sakit, sesak nafas, kekurangan oksigen ke otak, nanti jadi kekurangan darah, tekanan darah tinggi pula, gangguan darah naik, masalah lagi kan. Jadi selama Anda rutin berdahak, itu sih sebenarnya sehat. Dahak dan ingus sama dengan mikroorganisme mekanisme alami tubuh dari sel darah putih menyaring atau menangkap atau mengurung mikroorganisme tersebut yang jahat yang masuk ke tubuh. Masuk bisa melalui saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Setelah mikroorganisme jahat tersebut ditangkap oleh dahak atau ingus, tinggal dibuang saja, beres. Makanya jangan sampai dahaknya ketelan ya, harus dibuang. Jadi stop yang namanya borong masker. Biarkan saja para penimbun masker yang mau ambil untung gila-gilaan, nanti juga harganya jatuh. Lagi pula masker yang ditimbun pun rentan ditumbuhi mikroorganisme. Kalau menyimpannya asal-asalan, alias nanti rusak sendiri. Ya, rugi sendiri. Buat apa menimbun masker? Itu malah ditumbuhi mikroorganisme. Makanya kita pikir-pikir ulang deh. Barang bekas bisa jadi medium corona beranak pinak. Lebih baik singkirkan. Cuci pakaian bersih pakai cuka atau backlint dan sumbangkan atau bakar sekalian. Gak ada manfaatnya ditimbun. Mati juga nggak akan kita bawa barang-barang itu ke kubur kok. Makanya hiduplah dengan leluasa, bernafaslah dengan lega. Ruang yang sempit pun bisa jadi lebih indah tanpa tumpukan barang yang gak berguna. Kemudian hindari yang namanya flu shot. Artinya bukannya dapat antibodi, tubuh kita ini malah sistem imun kita jadi lemah akibat merkuri atau trimerosol dan aluminium pada flu shot tersebut. Itu harus kita hindari. Jadi demi negara ke Republik Indonesia, stop di diri kita sendiri hoax ataupun paranoid histeria yang ada. Apalagi tulisan-tulisan yang mendompleng isu corona ini dengan mengatasnamakan agama dan politik. Stop semua. Virus kalau mau masuk ke tubuh seseorang tidak tanya agama. Ya, stop yang namanya memberikan hoax tentang corona ini. Ya, mari kita sama-sama menjadi dewasa dan bernalar sehat. Penyakit yang paling menakutkan adalah saat nalar kita tak lagi berfungsi normal. Penyakit yang paling menakutkan adalah saat nalar kita tak lagi berfungsi optimal. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi kesehatan kita, dan sebarkan kepada saudara-saudara dan teman-teman kita agar mereka terhindar dari corona.
Terima kasih. Salam sejahtera. God bless.